Jadi memang diagnosa utamanya harus ditentukan. Flu-nya ini karena virus, karena bakteri, karena alergi, karena lingkungan atau yang lain dulu. Jadi pada kita harus lebih intensif. Tidak semua obat herbal itu istilahnya cocok dengan hewan. Di atas 39 harus konsul. Sebenarnya kalau suhu normalnya dia kan 38,1 sampai 39,5. Sehat nggak sehat juga tergantung dari odornya juga. Kalau odornya banyak utisnya ya sama aja. Iya itu salah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Extreme Podcast. Kali ini kita akan ngebahas hal-hal yang paling yang paling umum dialami di dunia kucing ya, terutama kucingnya. Malam ini kita akan ngebahas tentang flu pada kucing dengan pembicara kita Dr. Sailin Dera, yang dokter di Malang, yang prakteknya ada di mana, Dok? Kebon Agung. Di Kebon Agung. Kalau kan punya klinik juga di Surabaya ya, Dok? Ada. Itu di daerah mana? Siwalan-Kerto ya, sama ininya juga ya. Apa namanya sama? Beda? Namanya sama, Husky Pet Care. Oke, nih masalah yang dari kemarin sebenarnya flu ini kan menurutku ya, yang aku tahu itu kan belum ada obatnya ya. Benar enggak? Virus yang disebabkan oleh virus enggak ada obatnya. Berarti kayak ini ya. Iya. Berarti benar ya, enggak ada obatnya ya, Dok ya. Kalau yang disebabkan oleh virus enggak ada obatnya aja. Iya. Ya intinya kan aku tuh sebenarnya kayak gimana ya? Sering kan di media sosial, di TikTok gitu kan ya, orang-orang yang jualan, orang yang apa gitu, kadang itu ini pakai obat ini aja flu-nya gitu, yang di TikTok ini pasti sembuh gini obat flu seperti ini, yang dijual itu obat flu. Bukan obat flu sebenarnya. Obat yang mengobati dari gejala sekundernya. Jadi dari virusnya memang tidak ada obatnya. Jadi gejala sekundernya kayak demamnya, alerginya, terus sakitnya di hidung dan lain-lain, tenggorokan, itu bisa disembuhkan. Tapi secara medis sebenarnya virus sampai sekarang belum ada obatnya kalau disebabkan oleh virus. Berarti artinya kan kita nggak bisa kalau ada orang sekali pakai, misal ada produk namanya Aqua gitu ya kan, terus tanpa diagnosa dikasih Aqua juga seperti itu nggak bisa kan? Mungkin kalau pas bisa sembuh ya. Ya. Tapi kalau mungkin ternyata obatnya itu harus yang lain gitu, apa Cleo atau apa gitu misal. Bener ya seperti itu ya, Dok? Jadi memang diagnosa utamanya harus ditentukan. Flu-nya ini karena virus, karena bakteri, karena alergi, karena lingkungan atau yang lain dulu. Jadi kalau penyebab utamanya kan memang jelas tidak bisa diobati. Yang diobati gejala klinis yang lain, yaitu sekundernya dia, demamnya dia diobati dulu, terus sesak nafasnya diobati, hidung buntunya diobati, dan lain-lain. Dan obat-obat yang beredar di pasaran semacam itu memang banyak. Entah itu terregistrasi atau enggak, ya itu nanti pinter-pinternya klien atau owner customernya itu kan, customer ya, dan lain-lain bisa memilah dan memilih kandungan yang ada di dalam obat tersebut itu apa. Jadi sekarang kita tidak bisa menyalahkan produk produsen atau produk gitu produk kan. A, produk B, produk C. Bagus ini di daerah ini, bagus ini untuk kucing ini, bagus ini untuk kucing ini. Nah, itu tidak berlaku istilahnya umum semua kucing yang flu dikasih itu sembuh. Nah, itu testimoni dan lain-lain biasanya menggambarkan itu memang di suatu mungkin di musim kemarau bagus. Tapi ketika itu diberikan di musim hujan tidak begitu bagus. Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Jadi memang absorpsi dari obat yang diberikan itu memang tergantung dari kandungan yang ada di dalam obat itu sendiri. Jadi kalau flu ini sebenarnya kalaupun
dia imunnya bagus akan bisa sembuh dengan sendirinya sebenarnya. Iya. Karena yang melawan virus adalah antibodinya. Iya. Antibodi si kucing itu sendiri. Jadi kalau memang kucingnya sudah bagus, biasanya sih bisa sembuh dengan sendirinya memang tanpa diobati antivirus dan tanda kutip istilahnya yang dipromo-promokan itu, karena memang sebenarnya isinya memang untuk penguat imun, menghilangkan gejala klinisnya dia. Gejala klinisnya flu ini kan mesti demam, terus alergi, ngepres-ngepres seperti itu. Hidungnya buntu, tenggorokannya gatel dan lain-lain lah. Obat yang beredar memang kalaupun itu cocok dengan itu memang sangat membantu untuk penyembuhan itu. Nah, sekarang tantangan kita imunnya ini supaya bagus dikasih apa gitu aja. Jadi yang intinya tentang ini kita harus sabar aja ya. Jadi flu itu bisa sembuh tergantung imunnya kucing. Jadi bisa sampai berapa bulan gitu bisa baru sembuh, Dok? Bisa. Jadi tergantung dari kekuatan imun di kucing atau anak kucing itu sendiri. Biasanya pada kitten lebih rentan. Jadi sebelum dia bisa meningkatkan imunnya dulu, biasanya kondisinya udah drop. Jadi pada kitten kita harus lebih intensif. Efek sampingnya ya. Jadi efek sampingnya flu misal kayak radang, kayak istilahnya sariawan kayak gitu, mata, terus telinga, itu yang menyebabkan mungkin bertambah parah ya mungkin. Satu, bertambah parah, dua, masuknya penyakit lain. Oke. Nah, itu yang harus diperhatikan itu memang sebenarnya seni pengobatan untuk virus ini memang sampai sekarang pun masih jadi ya seni, istilahnya tidak semua SOP yang diterapkan pada suatu kucing A bisa berhasil pada kucing B. Tapi kalau kita meruntut terhadap gejala klinisnya disembuhkan dulu, imunnya diperbaiki, makanya dibagusin, lingkungannya dibuat senyaman mungkin, sirkulasinya bagus dan lain-lain. Nah, itu sangat membantu untuk penyembuhan virus apapun, bukan hanya flu aja. Termasuk COVID dan lain-lain itu memang kalau kita mau meruntut ke belakang kenapa Indonesia insya Allah berhasil ya ini penanganan COVID dan lain-lain, ya salah satunya karena itu, di samping ya yang digembar-gemborkan keberhasilan vaksinasi. Memang itu memang bukan digembar-gemborkan, memang vaksinasi itu salah satu usaha atau preventif agar ketika virus masuk dia minimal ada barrier. Barrier untuk melawan itu, karena yang ada virus yang beredar di Indonesia untuk kucing ini baik triket maupun tetraket ada yang untuk penanggulangan untuk flu pada kucing yang disebabkan oleh rhinotracheosis, herpes virus dan lain-lain. Jadi awalnya gitu ya. Tapi jadi yang utama kan imunnya diangkat dulu ya, dijaga biar bagus dulu, biar istilahnya mungkin obatnya kalau dikonsumsi bisa bagus dicerna kayak gitu ya, Dok ya. Absorpsi, betul. Jadi kondisi hewan ketika sakit dia dengan imun, katakanlah kita ngomong persentase aja ya biar gampang untuk penggambarannya. Dia imun di atas 60% itu insya Allah masih survive kalau terkena virus istilahnya yang ringan-ringan dan lain-lain. Seperti flu yang bukan karena penyakit yang berat biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau imunnya di bawah 60% biasanya sih dia akan minimal penyakit lain akan timbul, istilahnya second dari penyakitnya itu akan timbul, entah itu nafsu makannya menurun, penciumannya berkurang, terus akhirnya dia kan enggak mau makan, enggak mau harus dipaksa makannya tambah infus untuk kekurangan dari cairannya itu tadi. Nah, kekurangan cairan ini sebenarnya yang banyak istilahnya kadang kurang diperhatikan oleh owner. Dia memang ketika dia ke vet, ke dokter hewan baru mengetahui kadar dari kekurangan cairan tersebut. Nah, itu nanti memang step by step. Berarti itu kan udah termasuk parah gitu kan ya? Sudah parah, betul. Kalau sampai kekurangan cairan itu berarti kan itu, penyakit apapun menurut yang saya tahu sih itu udah termasuk parah ya, Dok. Kelemahannya itu bukan kita mengesampingkan dari istilahnya aware-nya kita terhadap anabul kita atau peliharaan kita ya. Kadang memang
owner itu membawa ke vet ketika hewannya sudah terlambat betul. diobati. Ini kan ya kan kalau vitamin itu biasanya untuk flu itu saya lihat ditawarin, disuruh coba di media sosial juga, itu kan sampai ada yang harganya mahal banget. Betul. Dan itu mungkin ya untuk berapa orang oke nggak masalah, tapi untuk berapa orang yang mungkin hanya punya kucing stray atau apa dan terlalu banyak, itu kadang kan terlalu berat itu loh dok. Nah itu kalau yang paling mudah didapatkan, yang paling aman dikonsumsi buat kucing itu apa sebenarnya? Kalau yang mungkin yang ini kan obatnya manusia ya rata-rata, vitaminnya manusia ya. Yang paling aman itu apa dok? Jadi kalau kita ngomong masalah keamanan maupun katakanlah gini, keamanan ini maksudnya kita enggak persis tahu berat badannya si kucing. Dosisnya otomatis kan kita salah dalam tanda kutip istilahnya. Obat apapun kalau diberikan itu overdosis kan enggak bagus. Jadi obat-obat herbal ini yang akhirnya jadi alternatif untuk beberapa klien kita maupun pet owner, istilahnya untuk memilih itu. Tapi kita juga harus belajar istilahnya, enggak semua obat herbal itu istilahnya cocok dengan hewan. Karena yang beredar di sekarang adalah obat-obat herbal untuk manusia yang memang dikondisikan untuk sistem pencernaan, pernafasan maupun sistem yang lain yang memang sudah teruji di manusia. Di hewan itu memang sudah ada beberapa produk yang istilahnya beredar di Indonesia dan itu bagus. Memang yang harganya memang agak mahal sedikit. Cuman memang kalau kita kembali ke istilahnya perhitungan budget untuk pemeliharaan dan lain-lain, ya memang lebih baik daripada nanti ngobati sudah habis obat banyak tapi enggak sembuh juga, enggak fungsi, mubadir dalam tanda kutip ya istilahnya gitu ya. Lebih baik dipastikan dulu penyebabnya apa. Jadi ke vet dulu, dok ini memang sakitnya disebabkan oleh apa? Karena beberapa penyakit flu itu yang sembuhnya 2 tahun enggak sembuh-sembuh sampai 4 tahun enggak sembuh-sembuh banyak klien saya juga istilahnya gitu. Karena ketika diperiksa ini stepnya apa ini kekurangan biaya dan lain-lain karena memang tes laboratoriumnya kan enggak murah juga istilahnya. Mungkin kalau kayak udah masuk paru-paru atau apa, mungkin ada ini ya jadi tambahan ya. Penyakitnya jadi tambahan gitu kan ya. Betul. 1 itu, 2 terus istilahnya ada penyakit-penyakit yang flu ini yang memang sebenarnya hanya enggak sampai ke paru-paru, enggak sampai ke organ dalam, hanya di sinusnya aja. Tapi operasinya juga enggak murah juga istilahnya. Ada yang sampai sinus kayak gitu. Banyak sekali sebenarnya. Jadi pada manusia pada hewan yang rata-rata flu-nya itu dalam hitungan 2 sampai 4 bulan berlanjut enggak sembuh-sembuh, bisa dikategorikan itu ketika diperiksa ronsen daerah kepala. Nah ini sinusnya itu bermasalah memang. Ya sinusitis lah istilahnya. Itu genetik atau apa karena efek dari flu-nya yang berkepanjangan itu? Bisa dari itu, bisa dari gangguan dari mulutnya dia. Gangguan mulut itu biasanya karena giginya mungkin ada yang bagus terus bolong atau ada gingivitisnya istilahnya seperti itulah Jadi memang pemeriksaan flu ini memang beruntun harusnya memang. Jadi dari mulutnya nanti diperiksa, kalau tidak ada masalah baru ke organ dalamnya dia. Terus introspeksi di lingkungan, lingkungan baik itu kandang, tempat bermainnya dia, terus tempat makan dan minumnya dia digantinya harus rutin gitu ya. Kayak gitulah istilahnya. Disinfeksinya berapa tahun sekali atau berapa hari sekali itu kan menentukan sebenarnya. Tapi ada itu kadang kan yang pengalaman itu kadang kan memang yang paling gampang terlihat itu kan matanya merah, bersin kayak gitu kan ya. Kadang ada sama yang kayak batuk kayak gitu. Itu memang efeknya. Ya betul. Jadi memang beberapa kadang orang kadang kan mikirnya batuk, nggak tahu ini ya mungkin nelen apa atau apa. Mungkin ternyata itu gejala awal flu. Kadang orang radang pada
tenggorokan yang disebabkan oleh flu itu sendiri. Jadi udah turun dia. Kadang itu ada pernah dulu kucingku dulu kayak gitu kan sampai dia batuk itu sampai pup cair kayak gitu. Ya. Mungkin ngejen kayak gitu mungkin. Merejan, betul. Jadi ngeden lah orang Jawa bilang istilahnya batuknya itu sampai Saking sakitnya menekan apa? Ruang dadanya dia Iya. sampai ruang perutnya dia akhirnya sampai ya kebirit lah istilahnya kalau Iya. kalau pada orang seperti itu. Ada memang beberapa kasus ada. Jadi kalaupun ini mungkin teman-teman pingin tahu kan mungkin gejala awalnya itu apa sih yang paling mudah gitu. Biasanya kan kalau virus itu ketahuannya itu baru kalau udah Drop. iya, kalau udah drop. Betul. Kadang kalau awal itu enggak gitu loh. Hmm. Jadi yang basic orang harus tahu itu apa sih? Suhu Badannya Ya. dulu. Jadi dengan termometer seharga 25 sampai 75 lah bisa beli di apotik maupun di alat kesehatan toko Iya. alat kesehatan hewan. Jadi memang termometer ini sangat penting sekali. Kalau saya sarankan sih beli yang manual aja, jangan yang istilahnya Iya, yang infrared iya. lah dan lain-lain. Itu memang ada beberapa yang infrared yang valid, tapi memang harganya juga di atas jutaan lah istilahnya Iya. gitu. Tapi kalau yang valid tapi agak terjangkau itu yang digital yang apa? Apa yang manual. masuk anus itu ya Iya, kan? betul. J. Itu berarti artinya tiap orang harus punya itu ya. Kalau memang Tiap pet owner, bukan tiap orang. J. tiap pet owner ya kan. J. Nah, itu pengecekannya biasanya kalau sendiri tanpa ke vet gitu kan ya. Itu biasanya harus dicek berapa hari atau berapa minggu sekali. Jadi memang kalau kondisi sakit harus tiap hari. Jadi terapi ataupun apa ini perlakuan yang kita lakukan selama dia sakit itu biar tahu perkembangannya. Oh iya. Bahkan Kalau sehari maksudnya bisa kalau 2 kali apa? boleh. Yang untuk rutin harian Yang sehat misal. maksudnya, Iya, yang sehat. Jadi kondisi sehat sebenarnya seminggu sekali cukup. Seminggu sekali gitu Iya. kan. Dan saat istilahnya suhu yang setinggi berapa harus istilahnya kita harus langsung konsultasi ke dokter atau dibawa ke vet. Di atas 39 harus konsul. Sebenarnya kalau suhu normalnya dia kan 38,1 sampai 39,5. Iya. Cuman kalau di Malang ini sebenarnya kalau Itu tergantung daerah juga. daerah juga. Biasanya kalau Surabaya memang lebih panas lagi secara Suhu geografisnya geografisnya. dia itu memengaruhi juga. Dan ini kevalitan alat dari termometer ini kan berbeda-beda juga biasanya Jadi memang ya kita enggak bisa harga mahal belum tentu bagus juga, harga murah belum tentu enggak bagus. Istilahnya kita nanti kalau mau beli ya konsul dulu mungkin ke vetnya ngomong dok merek termometer yang bagus dan istilahnya valid apa gitu boleh. Jadi maksudnya minimal tiap orang itu harus prepare dulu apa-apa yang harus di ini gitu loh. Jadi saat apa jangan sampai terlambat gitu loh. Mungkin memang kalau memang sudah punya langganan atau apa itu kan enak. Ada yang rutin. Tapi kalau teman-teman yang baru punya minimal pingin adopsi itu kan minimal kamu harus punya ini gitu kan ya. Standar. Iya, dan cara penggunaannya juga ya. Gitu itu pernah ada nggak sih diedukasi buat? Kalau untuk komunitas biasanya sering kita lakukan istilahnya lah. Cuman pelaksanaannya di rumah kita kan nggak bisa ngawasi. Itu. Kadang kan beberapa pet owner itu istilahnya panik sendiri sebelum melakukan itu. Jadi sebenarnya alatnya sudah ada, tapi karena panik akhirnya nggak dilakukan untuk pengecekan itu. Asal aja gitu ya, kan. Betul. Ya. Padahal kadang orang itu kan yang umum, yang saya tahu gitu kan. Kadang orang konsultasi gitu ngobrol sama saya itu cuma dilihat telinganya itu panas, itu dipikir demam. Ya. Itu gimana sebenarnya? Kalau bisa sebenarnya, tapi itu enggak bisa 1-2 hari istilahnya gitu. Iya, maksudnya kan kucingku demam ini telinganya panas itu kan kadang kan banyol loh maksudku. Ya cek kan lewat dubur gitu. Ya, mungkin nggak tahu dia karena kenapa gitu kan ya. Jadi alat peneguh diagnosa istilahnya enggak harus mahal. Istilahnya seperti termometer itu kan bisa terjangkau harga 25 sampai 75 sudah dapat kita sebenarnya. Cuman itu nanti kan memang harus
setelah dipakai kucing satu ke kucing lain harus dibersihkan, baterainya harus sering dicek, terus untuk kepalitannya itu tadi. Terus nanti kalau pas kondisi apa ini jangan sampai kena air karena elektronik kan istilahnya Iya. lah. Nanti baru sehari dipakai ternyata digledakno Iya. kena hujan dan lain-lain wis Cara nggak kepakai. sterilnya Ya, juga gitu betul, kan ya nggih, setelah ya. dipakai sebelum pindah ke hewan yang Hewan lain yang lain, juga nah. gitu. Dan ini kemarin sempat ya kucing saya di sini itu mungkin demamnya terlalu tinggi. Jadi kakinya itu di telapak ininya itu sampai pecah-pecah kayak Betul. Kayak kena luka bakar. iya. Ya, betul. Nah, bisa juga. itu memang kalau memang apa suhunya terlalu tinggi sampai kayak Sampai gitu. seperti itu bisa karena apa ini sistem pembuluh darahnya dia kan sampai ke situ. Jadi beberapa demam dia istilahnya kan mencari tempat-tempat yang dingin akhirnya, iya. betul. Terus Tapi karena di kandang mungkin nggak nemu yang nggak dingin nemu kayak itu gitu. akhirnya dia kan kayak menggesek-gesekkan kakinya itu ke kandangnya atau istilahnya mencari tempat yang agak akhirnya tambah luka istilahnya melepuh istilahnya gitu Iya. kan ya. Penyebabnya sebenarnya karena kondisi demam yang tidak cepat turun istilahnya gitu. Lah cara menurunkan demamnya itu seperti apa? Bisa dikompres, bisa Kalau kompres itu pakai apa dok? Biasanya kan kalau kucingnya demam. bisa Kalau es di biasa, rumah nggih. mungkin kan malam dokter gak ada gitu Nah. kan ya. Harus menunggu sampai besok Betul. pagi karena memang flu-nya demamnya saking tingginya itu gimana cara yang paling mudah gitu. Kalau yang paling sederhana terjangkau dan istilahnya ada di rumah ya pakai es batu itu aja, dibungkus sama apa plastik, Iya. terus sama kain halus biar dia nggak membasahi nanti kucingnya. Iya. Ya diletakkan di punggungnya sini berapa menit gitu. Kalau sudah mulai dingin di perut dan lain-lain nanti memang harus apa berulang istilahnya gitu sampai Memang harus kayak anak beneran ya. bukan kayak Semalaman itu ya kayak kita lebih sulit dari anak sebenarnya iya, karena kalau anak kan cuma kepala nah, aja ya. betul. Kalau Dia nggak kucing punya bulu langsung. Jadi ketika ada ini apa nggak ada barier. Ketika kucing kan ada bulu, ada iya. kulitnya lebih tebal dari kita dan lain-lain. Telapak Jelas kaki itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. nggih. Jadi Ini kan ditekan kayak gitu ya biar suhunya ini. cepet turun. nggih. Jadi pertolongan pertama pada apa ini demam pada kucing bisa dilakukan sendiri di rumah sebelum dibawa ke vet. nggih. Kan sebentar biar orang teman-teman tahu ya mungkin karena ini membahas termometer tadi suhu ini kan ada yang pengalaman kucing mati gitu ya tinggi gitu tiba-tiba turun jadi 38 37 sampai akhirnya 35 meninggal. Kalau udah menurun itu istilahnya bisa dianggap demam atau gimana dok? Iya sama. Jadi memang apa ini sistem dari penyerangan virus itu berbeda-beda. Iya. Jadi ketika dia apa kondisinya ngedrop langsung dia suhunya turun sendiri tanpa dikasih obat apapun istilahnya gitu. Lah caranya gimana ya kita itu lebih parah nggak daripada yang suhunya naik tadi? Lebih parah sebenarnya. Jadi penanggulangan apa hipotermi itu lebih sulit kalau kita lakukan di rumah daripada menanggulangi hipertermi. Hipertermi demam tadi, hipotermi suhunya turun tadi. Jadi kalau harus yang hipotermi tadi yang harus suhu berapa yang kita harus benar-benar khawatir gitu? Dia harus malam ini harus ke dokter ini mau enggak mau harus di bawah 38 harus segera memang segera di inkubator istilahnya kalau kita punya alat. Kalau kita enggak punya alat ya sediakan aja bolam yang kuning yang hangat itu yang biasanya untuk ayam itu 5 atau 10 watt sampai 20 watt lah istilahnya tergantung dari besarnya apa kandang maupun ruangannya itu. Jadi tiap orang harus punya itu ya. Iya, satu lagi satu kabel itu walaupun enggak dipakai ya mungkin saat suatu saat ada yang suhunya turun tiba-tiba seperti itu. Harus di inkubator. Soalnya pengalaman kalau saya ngerawat kucing kena virus dulu itu sekali 37, 36, 35 ya udah lewat. Langsung lewat, betul. Gitu kan. Jadi penanganan hipotermi sebenarnya lebih susah kalau itu dilakukan di rumah sendiri. Kadang di vet aja kalau sudah segitu susah. Padahal kita kan punya alat inkubator yang lengkap dalam tanda kutip. Istilahnya bisa menaikkan suhu, kelembapan dan lain-lain, oksigennya jalan. Terus apa infus masuk pun kadang ya nggak ketolong kalau sudah hipotermi.
Tapi kalau hipertermi tadi, demam tadi biasanya agak mudah penanganannya, kalau dilakukan di rumah juga bisa, kalau di vet biasanya lebih cepat. Ya, karena kita punya obat untuk menurunkan demam dan lain-lain, injeksi yang intravena untuk infus dan lain-lain lebih mudah dilakukan di vet. Yeah. Tapi ya tetap aja harus saat mungkin diagnosa awal ya, jangan terlalu kalau udah parah beneran baru dibawa ke vet gitu ya. Dan dituntut harus sembuh gitu. Kadang repotnya gitu. Ya kita ini dokter kan bukan malaikat istilahnya penolong kan? Dan lain-lain. Jadi ketika pet ini dibawa ke vet, istilahnya kondisinya sudah drop dan lain-lain, kita menyarankan SOP ABC istilahnya, yang hanya dilakukan hanya B aja atau C aja atau A saja istilahnya, ya kemungkinan untuk tertolongnya ya sedikit istilahnya gitu. Cuman ya memang tergantung dari ini juga petnya ketika dirawat jalan. Kadang kan memang orang keberatan untuk dirawat di klinik karena sayang, karena nanti kalau ditinggal malah ndak tenang si petnya istilahnya kan gitu. Si anabulnya istilahnya, kalau di rumah dia lebih nyaman, nanti tingkat penyembuhannya lebih tinggi juga, banyak seperti itu. Kadang habis operasi mereka langsung dibawa pulang pun ada pet owner sepanjang itu. Jadi memang dia sudah prepare, dok saya sudah sering kali melakukan operasi, saya rawat jalan di rumah dan lain-lain, seperti itu juga bisa. Cuman memang nanti dokternya mesti memesan kalau ada apa-apa emergensi langsung dibawa ke sini, atau istilahnya kita pantau ya enggak 24 jam, tapi ketika ada kelainan kita diberi tahu istilahnya, terus nanti biar untuk advice-nya maupun lewat online pun istilahnya untuk pertolongan pertama istilahnya. Setelah itu kalau kondisinya bertambah buruk ya mau enggak mau harus dibawa ke vet lagi, seperti itu. Dan ini ya yang umum di dunia kucing yang saya tahu, biasanya kalau orang flu itu kalau bicara di media sosial ya, Facebook atau grup WhatsApp atau kadang kucing saya flu, pengobatannya apa, kasih ini aja, jangan lupa tiap pagi dijemur. Nah, masalah dijemur ini gimana? Boleh sebenarnya, tapi kita harus tahu kondisinya. Nanti kembali lagi ke kalau suhunya tinggi lah, itu tadi makanya fungsi termometer di situ. Jadi kalau suhunya tinggi ya enggak boleh toh. Ya udah demam malah panas-panasan ya semaput kucing. Nah, kalau orang kan gitu nggih. Stroke kayak gitu mungkin bisa. Nggih. Heat stroke. Jadi kalau pada kucing karena dia tidak punya kelenjar keringat, jadi ketika kondisi panas dia kena sinar matahari langsung, ya sudah. Sistem dia peredaran darahnya dia akan istilahnya jalan secara cepat, akhirnya jantungnya tidak kuat, kejang, berangkat biasanya. Jadi ini teman-teman, jadi peringatan ya. Jadi kalau ada ilmu yang seperti itu harus dikonsultasikan dulu. Jangan kucingnya kalau udah demam tinggi terus pagi dijemur. Dan kadang kelupaan ya sudah gitu, heat stroke, nanti malah meninggal gitu loh. Pengobatannya malah akan lebih susah lagi gitu kalau dia sampai ada pembuluh darah pecah atau apa kayak gitu, sampai dia drop tambah susah gitu loh. Jadi mungkin kan ini tentang tadi ngomongin tentang rawat jalan. Rawat jalan ini kan pasti harus ada ruangan khusus dong. Betul. Harus ruangan khusus dan memang nggak boleh ketemu dengan kucing lain gitu kan. Karantina lah. Karantina. Oke. Saya sih coba penggunaan pakai air purifier kayak gitu. Itu bagus kan ya. Nah, suhu yang pas buat kucing sakit itu seberapa? Untuk suhu ruangan. Suhu ruangan. Bukan suhunya kucing yang harus ini ya. Pastinya 38. Kalau suhu ruangan? Kalau suhu ruangan biasanya antara 30 sampai 36. Istilahnya tergantung dari kucingnya itu bulunya pendek, bulunya panjang, beda lagi nanti. Jadi range-nya antara 30 sampai 36 suhu ruangan. Jadi satu lagi setelah kita punya termometer harus punya
termometer ruangan. Nah, Iya, benar. Termometer ruangan ya itu yang saya bilang tadi kan. kita nggak Harus bisa kontrol. ganti endorse apapun loh ya. Ini Iya. memang untuk edukasi aja. Edukasi. Maksudnya gitu kadang kan ruangannya kan di AC gitu kan. Nah. Itu kan AC bagus gitu. Betul. Kadang kan memang bagus. Makanya teman-teman kan kadang kalau ada ruangan breeding juga, Hmm. ada ruangan ternak, indukannya harus seperti ini. Itu suhu ruangannya yang pas buat kucing sehat itu seperti seberapa sih Itu gitu. tadi, ya, segitu. Jadi Kadang kan orang itu wah kucing itu harus dingin, di full AC-nya gitu loh ya kan. oke. Tanpa ini tapi jadinya kan lembab gitu. Nah, Suhunya- satu lagi. Biasanya di termometer ruangan itu ada kelembapan. Ya, Nah, kelembapan yang bagus untuk hewan istilahnya ataupun yang ruangan yang bagus itu di atas 50 kelembapannya. itu kan minimal bisa membantu kucing lebih ini ya dari pernafasan mungkin ya Dok, ya. Satu itu, dua sirkulasi pergantian oksigen itu lebih bagus ke Iya. situnya. Terus jamur tidak mudah tumbuh. Iya. Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri biasanya pada kelembapan itu dia tidak berkembang. Istilahnya virus yang istilahnya cepat menyebar, kalau kelembapannya kita jaga segitu biasanya agak berkurang istilahnya gitu. Jadi memang kalau ngawur itu memang ya repot ya Dok, ya. Yang Jadi pokoknya AC tak dinginin gini gitu. Malah mungkin bisa membuat apa bakteri kayak gitu berkembang ya. Mungkin ada yang di hari satu gampang tertular ke yang lain juga gitu. ya memang istilahnya AC itu bukan masalah istilahnya ruangan yang ber-AC pasti steril istilahnya, paradigmanya kan seperti itu. Tapi ruangan ber-AC terus banyak alat-alat, banyak apa istilahnya karpet dan lain-lain yang tidak sering dibersihkan juga malah jadi sarang istilahnya gitu, sarang penyakit istilahnya gitu. Dan ini ya kemarin juga ada ya kucing saya tak obatin terus gini-gini ternyata itu alergi karena debu. Nah itu gimana? Ada yang kayak gitu seperti Banyak. itu kan? Kan ada banyak istilahnya memang ya tadi. Jadi kembali lagi ke penyakit virus ini kan bentengnya biosecurity. Oh Nah, ya, baik. biosecurity itu ya kebersihannya yang rawat, kebersihannya kucingnya, kebersihannya alatnya, kebersihannya kandang dan lingkungannya, kan kebersihannya istilahnya sirkulasi tadi termasuk itu. Cuman tanpa sirkulasi alat yang modern pun kalau kita bisa membuat ruangannya itu oksigen dan nanunya berapa istilahnya berganti tiap anu juga bisa. Jadi enggak harus mahal istilahnya gitu untuk itu istilahnya. Tapi memang yang saya rasakan itu kalau di sini kucing itu kayaknya lebih sehat kalau dengan ruangan yang semi outdoor. Jadi daripada dipaksa dengan AC segini itu kadang pagi dibuka gitu dia bisa main-main gitu malah lebih sehat daripada yang memang full di ruangan situ gitu loh. Sehat enggak sehat juga tergantung dari outdoornya juga. Kalau outdoornya banyak utisnya ya sama aja. Iya itu salah itu. Aduh, utis. Kena. Jadi beberapa klien memang kadang istilahnya kadang enggak jujur ketika datang ke meja vet istilahnya meja periksa. Tapi kucingku tak rawat seperti sebagus ini dok, seintensif ini dan lain-lain. Dia kadang tak keluarin di outdoor dan lain-lain. Tapi kita enggak tahu outdoornya ini didisinfeksi berapa bulan sekali, berapa hari sekali, berapa tahun sekali baru dibersihkan dan lain-lain. Itu mempengaruhi juga istilahnya. Cuman ketika kita ngomong istilahnya habitat aslinya kucing, memang enggak di kandang sebenarnya gitu. Jadi efek atau implikasi dari hewan akhirnya di kandang itu memang secara psikologis juga ada. Nah, secara psikologis itu akan mempengaruhi masuknya penyakit istilahnya gitu juga. Jadi kalau dia happy, dia dilepas kayak tadi siang itu, mungkin beberapa kasus penyakit yang dulunya enggak bisa sembuh akan sembuh dengan alternatif aktivitasnya juga. itu tadi tanpa obat pun bisa sembuh. Ada beberapa semacam itu. Cuman memang harus diperhatikan. Jadi kuncinya di biosecurity itu tadi, mau outdoor, mau semi outdoor, mau intensif, full di kandang juga enggak ada masalah sebenarnya. Cuman beberapa kalau kita ngomong animal welfare atau kesejahteraan hewan ya
siapa yang mau di kandang. Ya, Istilahnya memang kan kalau nggak ada orang-orang gitu, ya. luar sih, bidder-bidder luar memang sangat menentang sekali dengan yang Betul, namanya iya. apa? Kucing di kandang, Betul, anti sekali iya. gitu kan. Cuman Namun- ada beberapa event atau season di mana dia harus di kandang. Ya, itu kondisi sakit. Iya. Kondisi dia istilahnya agar tidak menulari yang lain atau karantina. Cuman itu kan hanya beberapa hari untuk penyembuhannya dia. Iya. Setelah itu dia dilepas sewajarnya ketika dia ini juga enggak masalah. Saya juga enggak ikut aliran yang seneng di kandang atau Ya, enggak. Ini memang tergantung bicara kebiasaan. kebiasaan, Jadi kebiasaannya seperti apa. Cuman kalau kita kembali ke habitat awalnya ya enggak ada orang Ya. atau hewan yang mau di kandang, enggak ada. Sambil santai ngerokok kayaknya ini Boleh. agak seru. Iya. Yang ini ya, Dok. Mungkin yang agak susah kan kitten ya. Kitten dalam artian Sangat susah. di umur-umur di umur-umur Bawah 8 minggu. iya, di bawah 8, terutama 1 bulan yang belum bisa kena injeksi ya. Kalau bisa diinjeksi itu umur berapa sih, Dok? 1,5. 1,5 bulan baru bisa gitu. Ya, Nah, itu 6 sebelumnya sudah kena gitu. Kadang di bawah 2 minggu aja di bawah 1 bulan itu udah ada banyak yang kena. Betul. Ya kan, itu berarti kan pasti dari awalnya pastinya dari induknya biasanya ya. Bisa ketularan dari induknya atau memang tertular dari lingkungannya atau memang dari awal dia istilahnya di janinnya itu sudah tidak sehat istilahnya gitu. Ada penyakit bawaan atau genetik yang memang dibawa oleh induknya dan ditransplantasikan ke anak-anaknya. Jadi genetika ya, ada yang ini betul. genetika. Nah, itu sangat sulit sekali. Tapi ada juga yang saya tahu itu karena saat pertolongan kelahiran kayak gitu. Jadi kadang-kadang ketubannya masuk kayak gitu. Ya. Itu juga bisa menyebabkan kayak gitu dan biasanya susah diobati. Di samping susah juga alat-alat yang istilahnya untuk istilahnya sedot cairan di paru-paru atau di hidung dan lain-lain sebenarnya beberapa itu agak riskan untuk dilakukan. Ada alatnya, cuman beberapa memang riskan dilakukan istilahnya gitu kadang. Kalau umur segitu itu gimana enaknya? Sebenarnya, Istilahnya kalau pastinya kan induknya tetap Ya. aja induknya harus dijaga paling sehat ininya kan. Nah, induknya dibagusin dalam artian ya istilahnya vaksin jangan telat, obat cacing rutin, jangan sampai ada kutu. Nah, jadi sebelum kawin itu harus dipastikan itu dulu. Jadi ketika dia masa hamilnya 1 sampai 65 hari ini memang dijaga kesehatan induknya sampai melahirkan. Jadi Nutrisinya juga dan lain-lain, terus istilahnya dia jangan sampai stres karena kedatangan kucing baru dan lain-lain, itu menimbulkan beberapa efek dari psikologis si induk atau ibu hamil ini juga. Jadi beberapa memang ada sih yang dibiarkan dia hamil dan lain-lain, satu kandang, satu ruangan ada beberapa kucing ya ada masalah juga enggak ada. Cuman ada yang memang sensitif. Jadi memang tipe kehamilan yang butuh perhatian khusus gitu ya. Perhatian khusus dia harus disendirikan karena kalau ada kucing lain malah pos melahirkan anaknya dibawa kemana-mana lah, itu salah satu tanda istilahnya bahwa dia tidak nyaman dengan adanya kedatangan banyak kucing lain. Nah itu memang owner sendiri yang tahu karakter kucingnya itu. Jadi tidak semua kucing seperti itu juga. Disamakan seperti itu. Jadi pinter-pinternya owner, oh kucingku yang A ini tidak bisa dicampur kucing lain. Oh kucingku ini yang B ini walaupun hamil dan lain-lain menyusui dicampur kucing lain juga ada. Dan itu memang karakternya beda-beda. Jadi apa yang harus dilakukan gitu kalau misalnya yang di bawah umur situ sampai udah terkena flu kan ya. Biasanya efeknya itu kalau nggak salah sakit mata. Biasanya kadang ini orang yang nggak tahu cara memakai obat gitu. Kadang kan obat tetes matanya sembarangan malah sampai bengkak, kadang sampai kayak klamidia ya Dok. Itu bisa sampai lepas matanya gitu. Orang salah gitu. Jadi yang cara pemilihan obatnya juga itu seperti apa gitu bisa
Jadi kitten ini memang apa ya? Kalau kita ngomong prototipe dari breeder adalah kitten ini. Keberhasilan kita memelihara kitten umur 0 sampai 2 bulan lah. Vaksin pertama ya istilahnya itu. Jadi kadang kita lupa istilahnya pemberian obat cacing itu sudah dilakukan dengan benar atau enggak istilahnya gitu. Di luar virus loh ya. Kalau sudah virus kita angkat tangan, dalam tanda kutip angkat tangan itu tergantung dari kondisi imunitas si kitten itu sendiri. Nah itu memang nanti nutrisi yang bagus induknya dari air susu yang dikeluarkan induknya harus bagus juga, karena itu membantu istilahnya untuk peningkatan dari imunitas si kitten-kitten itu sendiri. Tapi kadang kita lupa satu hal, pemberian obat cacing biasanya aja. Dia obat cacing kalau memang terindikasi dia cacingan, nah itu yang nanti ujung-ujungnya kan jadi flu itu tadi juga bisa. Jadi umur biasanya 3 minggu itu kalau sudah terindikasi cacingan biasanya dia menyerang beberapa organ yang berhubungan dengan pernafasan. Cacing efeknya ke situ? Iya, bisa efek ke situ. Makanya nanti kita mungkin season yang lain akan membahas obat cacing secara detail ya istilahnya. Diare lah, macamnya diare. Iya, betul, diare boleh, yang berhubungan dengan pencernaan boleh. Nanti beberapa poin-poin yang istilahnya kita bahas kitten aja bisa beberapa sesi sebenarnya kalau mau dibahas. Ya, yang untuk ininya aja sebenarnya sih apa penanganannya. Pertama kadang orang kan kalau saya di sini kan kadang memang suka feeding ya dok. Jadi kadang memang kucing sakit itu saya belain feeding gitu. Nggak tidur apa belain feeding. Kadang orang kan hanya mengandalkan induknya, itu gimana? Nggak apa-apa, memang jadi makanan pendamping ASI ya istilahnya gitu setelah dia. Memang apalagi anaknya lebih dari 4 jelas kekurangan ASI-nya. Dan itu istilahnya untuk di bawah 8 bulan itu harus full istilahnya ASI atau pengganti ASI istilahnya gitu. Setelah 8 bulan ke atas boleh makanan pendamping ASI itu tadi. Jadi feeding dan lain-lain boleh dilakukan sampai istilahnya kita punya alat yang langsung ke lambungnya dia agar tidak melukai saluran pencernaan bagian atas, boleh dilakukan. Cuman harus sesuai dengan prosedur, dan kalau istilahnya tutorial di YouTube sudah banyak, cuman tetap harus dikonsultasikan ke vetnya agar istilahnya ini boleh nggak dilakukan sendiri gitu kan. Oke, jadi intinya poin utamanya ketika kucing kita awal terkena flu, gejalanya ini apa yang harus kita lakukan? Dan cara penanganan pertamanya seperti apa itu? Betul. Gimana dok? Ya itu tadi, jadi dicek suhunya dulu. Kalau suhunya tinggi harus segera diturunkan, istilahnya pencegahan flu pasti efeknya ke demam. Rata-rata seperti itu suhunya meningkat itu harus kan juga harus dikarantina juga langsung gitu, langsung dipisah gitu kan ya. Terus yang kedua, ada gangguan enggak pada mulutnya dia? Kalau ada gangguan harus segera istilahnya dengan pemberian madu asli dan lain-lain agar madu boleh bagus ya? Ya. Asli loh ya. Iya. Jangan yang istilahnya beli yang dengan banyak campuran gula atau apa gitu. Campuran pemanis, itu yang istilahnya malah memperberat penyakitnya tadi. Jadi madu murni. Kita enggak istilahnya dicampur makanan gitu kan, dia muntah ya. Lain-lain. Dicampur makanan kayak makanan dihancurkan atau apa gitu, apalah. Kan banyak produk itu boleh juga. Boleh. Kalau untuk madu seperti itu. Boleh. Yang kedua, setelah itu ya, kan mesti buntu ini si hidungnya ini. Ya, itu ada beberapa obat yang memang untuk mengencerkan si serus atau buntunya itu jadi encer, akhirnya dia bisa bernafas dengan bagus. Beberapa obat tetes ada, baik itu yang untuk vet maupun untuk human, tidak masalah, sama aja fungsinya. Memang untuk, tapi tetap harus dikonsultasikan ke dokter dulu ya. Betul, nanti berapa tetes itu dosisnya, terus berapa hari dikasihnya. Kalau itu sudah dilakukan tetap aja dia tidak ada perkembangan, ya terakhir kita harus menggunakan nebulizer istilahnya, uap istilahnya, itu bagus juga. Kebersihannya juga harus dijaga ya dok. Ya itu. Jadi misal kayak bersihnya kadang kan flu itu kemana-mana gitu loh.
kemana-mana gitu. Kadang di kandang itu apalagi yang kecil kan nempel kayak gitu. Sela-sela Iya, itunya, kayak gitu. Itu juga memang harus benar-benar rajin dibersihkan ya. itu sumber penularan soalnya. Ketika yang lain istilahnya datang ke situ terus menghirup ketularan semua. Makanya flu itu kan mulai aja di situ di ruangan itu, satu sembuh satu kena, satu sembuh satu kena ya. Kadang kan kena bulu atau apa kayak gitu. Itu kan kadang orang malas bersihkan. Satu itu. Makanya kalau punya hewan yang bulunya panjang maupun bulunya pendek, apalagi yang bulu panjang kan harus setiap hari disisir agar tahu kondisi bulunya bagus, ada kutunya ndak, ada jamurnya ndak. Nah itu memang ya. Kan pasti ke sini Dok kan jilat gini. Ya berarti bagian sini terutama ya kan ya harus rajin dibersihkan kayak gitu kan ya. Ekstremitas namanya itu. Ekstremitas itu tangan kanan, kaki kanan, kiri. Mungkin sambil bisa bantu ini ya, mungkin kalau dibersihkan pakai air atau mungkin bisa sambil bantu nurunin demamnya juga mungkin ya, secara nggak sadar mungkin karena dibersihkan kena kaki. Terus dikeringkan kayak gitu. Memang harus rutin ini. Ya, pakai air dryer yang tanpa panas juga membantu juga. Oh iya. Tapi jangan terlalu kenceng speednya istilahnya gitu. Malah masuk angin nanti. Dan makannya juga harus dijaga gitu. Kalau enggak mau ya harus masuk gitu kan intinya seperti itu. Ya, intinya kalau kondisi sakit terus dehidrasi, enggak ada makanan, cairan masuk ya tambah lemes, mau dibawa ke dokter manapun ya enggak akan tertolong istilahnya karena secara kondisi sudah drop duluan. Jadi pertama itu ya Dok. Jadi kalau suhunya udah terlalu tinggi teman-teman bisa langsung bawa ke vet, dicek. Minimal teman-teman harus punya di rumah itu termometer itu gitu ya. Mungkin boleh digital boleh manual enggak apa-apa. Misal dicampur buat anaknya sendiri, kalau punya anak kan juga enggak apa-apa kan ya. Selama itu steril juga kan, minimal itu harus punya gitu ya kan. SOP penggunaan termometer banyak tutorialnya di YouTube, bisa dibuka cara membersihkannya, cara pakainya, terus ya mungkin kita nanti ke depan akan bikin lah sedikit kayak vlog-vlog kayak gitu, jadi cara penggunaan tutorial memberikan memotong kuku dan lain-lain kayak gitu mungkin boleh. Ke depan bisa, kalau memang butuh dokter kita nanti bisa minta tolong dokter cara penggunaannya juga. Jadi seperti itu. Dan mungkin ini yang terakhir, nanti akan nyambung ke sesi berikutnya. Itu saya penasaran tentang flu dan jamur. Nah ini jika flu, kucing kena flu plus jamuran itu lebih susah ngobatinnya. Iya. Bener nggak Dok?